Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, Bapak sehat? Alhamdulillah. Halo pemirsa Kisiki, sekarang saya sudah ada di Mini Frozen, tepatnya di Jalan KH Usman nomor 123 Beji Depok, Jawa Barat ya. Benar. Daripada penasaran Mini Frozen itu apa, langsung kita berbincang-bincang sama ownernya langsung yang ada di sebelah saya nih dengan Ibu Ivana dan Pak Miftah. Nah, boleh diceritakan dong terkait dari nama dulu deh, Mini Frozen itu apa nih maksudnya? Mini Frozen itu singkatan dari Mina Niaga Frozen. Kemudian sejarah nih terbentuknya si Mini Frozen itu apa yang melatar belakangnya sehingga terus berdirilah Mini Frozen. Itu mulai awalnya Juli 2020 ya. Kita buka, ini tadinya sebuah garasi mobil. Kita buka menjadi toko Mini Frozen ya untuk memanfaatkan tempat yang ada. Seperti itu. Ini informasi yang saya terima katanya sempat punya outlet buka di mall, maksudnya seperti itu? Ya, tadinya tahun 2018 kita membuka restoran Middle East, namanya Alabi. Menu-menunya itu Middle East. Kita buka 2 cabang di daerah Depok juga. Kebetulan itu udah berjalan 1,5 tahun. Ketika Maret 2020 kita harus menutup outlet kita dikarenakan pandemi. Oh, berarti total di sana tutup langsung beralih ke sini? Iya, betul. Oh, oke. Ini tadi menarik lebih ke spesialisasi ke Timur Tengah ya? Timur Tengah, benar. Oh, oke. Siapa yang ada Timur Tengah atau pencinta Timur Tengah di sini? Ya, kebenaran kami berdua sebelumnya itu sering ada kesempatan-kesempatan untuk perjalanan ke luar negeri, dan destinasi yang kami sangat jadi favorit adalah Timur Tengah. Salah satunya adalah Turki. Di situ kami sangat menyukai destinasinya, budayanya, dan juga makanannya. Karena itu kami ekspresikan kecintaan kami, kesukaan kami dalam usaha ini, begitu. Oh, oke. Berarti kaitan dengan usaha yang di mall itu 100% makanan di sana tersaji di sini adalah bentuk frozen. Iya, betul. Timur Tengah seperti itu. Wah. Tapi dengan cara alternatif, artinya dengan Ibu menggunakan cara ini beralih ke online dari mall itu, alhamdulillah berjalan ya? Alhamdulillah masih ada traffic penjualan ya. Karena sebelumnya ketika kita di mall, kita bermain dengan traffic pengunjung. Oh. Jadi ketika pandemi kita harus beralih ke online. Seperti itu, dengan traffic online. Harus pintar ini juga ya, cari solusinya ya. Kita adaptasi kepada situasi yang saat ini ada. Oh, oke. Kita harus beradaptasi berarti. Betul. Ya. Oke. Sekarang kita ajak pemirsa untuk langsung melihat produknya ada apa aja dan seperti apa. Oke. Ada apanya nih Bu? Coba dong lihat Bu. Dari sini nih. Ya. Ini kita lihat ada kebab Bu ya. Kebab, kita namanya kebabo. Kebabo. Singkatan dari kebab jumbo. Ini kebuli frozen yang kita produksi juga. Kebuli frozen. Oke, di kebulinya ini juga saya lihat lengkap Bu ya. Iya, lengkap. Sudah ada tinggal di sambal, microwave. acar. Bahkan kerupuknya ada di dalamnya. Dan Emping ya. Oh iya ini. Oh iya ini. Dan bisa di frozen. Jadi tinggal dihangatkan, kemudian langsung disajikan. Dihangatkan 3 menit di microwave. Oh, langsung siap untuk disantap ya? Iya. Oke, kalau dengan yang lain-lain juga sama? Sama, ini sistemnya di microwave aja sebentar. Nah, ini praktis banget kalau kita misalnya mau sahur ya. Sahur nggak ada bahan masakan ya, ini simpen ini aja. Udah praktis, bisa disajikan dalam waktu 5 menit udah siap semua. Oke. Lumayan lengkap Bu ya, dari sisi nasi ada, terus Iya, nasi sayurnya ada. juga ada ya? Sayur ada. Tadi sop, ada pempek kulit crispy juga. Oke. Oh, ada pempek juga ya? Ada. Sayur Ini pempek. praktis juga, ini tinggal goreng. Ini porsi 1 keluarga, cukup. Porsi keluarga ya? 1 keluarga, ini juga sama. Oke. 1 keluarga. Nah, di sini juga saya lihat tidak hanya frozen ya, ada banyak juga nih kayak semacam kerajinan keranjang tas seperti ini. Ini produksi Ibu juga atau seperti apa nih?
Kalau ini sumbernya dari pengrajin di daerah ya. Ya. Jadi kita kerjasama dengan pengrajin langsung, yang apa namanya khusus membuat anyaman ya terbuat dari plastik. Dan ini memang saat ini lagi banyak disukai. Jadi apalagi di masa-masa ini ya Lebaran. Hampers ya. Ya, banyak sekali ya. Biasanya kan karena pandemi kan sulit ya untuk bersilaturahim. Mereka pada jarak jauh dengan mengirim makanan gitu. Jadi pesan hampers sekalian produk-produk frozen food-nya. Oke. Jadi berkolaborasi ya dijadikan satu Iya, isinya iya. ini kemudian itu. Seperti itu. Di situ juga kita lihat ada semacam jenis wadah-wadah juga Bu ya. Iya, itu buat Oke. packing-packing juga. Ini cocok nih kalau ada acara keluarga, ada makanannya, ada wadahnya langsung. Iya. Boleh. Tetap juga ya. Jadi praktis orang mau apa kita siapin gitu di sini. Oke. Ibu dan Bapak itu saya lihat ada produk UMKM Depok. Itu titipan maksudnya bekerja sama dengan teman-teman UMKM Depok atau gimana? Iya, saya awalnya kan produk saya kan nggak banyak ya produksinya. Terus saya pikir buat memajukan sesama teman UMKM, jadi kita berkolaborasi. Jadi teman saya punya produk apa, ya saya tampung di sini, sistemnya konsinyasi, mereka nanti itu saya bayar, mereka kirim barang lagi seperti itu. Jadi saya melengkapi produk yang ada karena ketika di online itu orang itu nggak hanya mencari produk saya, tapi produk yang lain juga dicari gitu. Jadi rata-rata sih UMKM yang di Beji, di Depok ini yang saya rangkul. Ini ada sosis Solo. Coba. Ya. Sosis Solo. Iya, itu sosis Solo ayam, itu produk UMKM Jakarta ya. Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang ini dari Depok, ini Beji. Itu Beji. Beji, ya, ini andalan Beji ini. Apa tuh andalan Itu Beji nih? Singkong, Kroket singkong. keju Iya, ya? singkong, Oh, kroket andalan singkong. Beji nih. Iya, Beji. Oke. Kalau yang ini Beji juga nih, ini punya teman. Beji juga. Mie ayam. Oh ini mie ayam? Iya, mie ayam. Oh mie ayam frozen ya? Ini ayam Iya. frozen. Oke. Mie ayam Banyak frozen. varian makanan Ini yang cireng ini daerah Bojongsari. Dari Bojongsari. Iya. Oke. Sama apa lagi ya? Banyak ya. Ini juga. Lumayan Ini sama, banyak juga ya. Bu Cibi juga. Ini juga. Apa, Bu Cibi? Ini Parung. Paru. Iya, Parung, daerah Parung. Dari daerah Oh, dari Paru. Iya, dari daerah Parung. Oke. Dari Parang banyak Bu ya? Banyak produknya kita, ya maksudnya dipajang sebagian di ini di Total berapa teman-teman UMKM Bu rata-rata yang bekerja sama dengan ada mie frozen sekitar ini? 15. 15 ya? Iya, 15 teman. Itu apa ketentuan yang bisa maksudnya kolaborasi sama ibu, teman-teman seperti apa? Biasanya sih saya minta tester dulu. Tester produk, maksudnya saya pengen tahu rasanya karena biar tahu cocok nggak di lidah saya dan di lidah orang lain juga seperti itu. Jadi mereka kirim tester, terus saya kasih tahu hasilnya. Gitu. Misalnya kalau cocok di lidah saya dan di lidah yang lain, saya silakan masuk gitu. Terus kalau belum cocok saya suruh ini, maksudnya inovasi gitu, perbaikan dulu. Kasih masukan. Nah, dari sisi rasa dan kemasan juga, karena kan banyak juga UMKM yang nggak ngerti kemasan untuk frozen food. Oke. Mereka menggunakan plastik yang asal gitu, yang nggak tahan untuk disimpan dalam suhu minus. Mereka menggunakan plastik biasa. Jadi kalau kelamaan di freezer, kalau plastik biasa itu kan umumnya pecah ya. Nah itu masih banyak UMKM yang belum mengerti cara mengemas untuk frozen food. Dapur produksi saya seperti ini. Dapur mini Iya. frozen ya? Iya. Oke, nah ini ibunya lagi buat apa nih? Kebab ayam. Kebab ayam. Iya. Oke. Itu ukurannya seragam ya? Besar ya? Iya, 22 cm. 22 cm. Iya. Oke. Nah untuk proses produksi artinya hari-hari apa aja biasa memproduksi kebab ayam ini?
Kan banyak nih jenisnya. Iya, kita ada hari-hari tertentu, biasanya tuh 3 hari dalam seminggu ya. Karena nanti diselingin dengan produk yang lain. Ini apa sih biasa standar yang Ibu pakai ya, digunakan untuk memproduksi dari mini frozen, apa aja biasa? Agar menghasilkan kualitas yang bagus juga kan di konsumen seperti apa? Dari segi bahan baku, Iya. bahan baku biasanya untuk kalau ayam kita menggunakan ayam yang fresh ya. Itu terus kita pakai bumbu-bumbu yang asli. Terus utamanya sih apa namanya ya, citra rasa ya. Kan untuk penyesuaian rasa itu lumayan lama ya. Iya. Itu gimana cara Ibu untuk menyesuaikan rasa antara lidah Indonesia dengan lidah asli Timur Tengah dengan makanan ini? Gimana caranya? Kebetulan karena saya sama bapak itu lidahnya mungkin udah terbiasa ya Timur Tengah ya. Jadi paling saya kombin dengan ya pegawai saya, dengan teman saya, kira-kira mereka lidahnya seperti apa gitu ya. Maksudnya biar tahu juga, oh lidah mereka begini gitu. Jadi kita kasih tester ke beberapa orang yang belum pernah nyobain rasanya gitu. Jadi kita tahu apa namanya dari sekian orang berarti mereka suka gitu. Tapi kalau yang udah biasa sih standar aja, mereka biasa gitu, yang udah biasa lidahnya. Karena kita sebenarnya cenderungnya bumbu yang kita pakai tuh agak ke Timur Tengah rasanya. Bumbunya ya? Iya, untuk produk-produk kita khususnya ya. Oke, tapi bumbu-bumbu secara keseluruhan memang asli dari Indonesia kan? Bumbunya sebenarnya aslinya dari Indonesia, semua lengkap Indonesia Lengkap itu ya punya ya. Cuman kayak kapulaga yang India aja kita yang nggak ada ya. Sebenarnya lebih banyak kapulaga lokal ya. Karena yang lebih strong itu kapulaga Indianya. Seperti itu. Yang lain cengkeh kita punya, terus jinten kita punya. Ya rata-rata sih ya standar sih bumbu-bumbu kita aja. Oke, Ibu, ini kita fokus di pembuatan kebab ini, Bu ya? Kebab ayam. Kebab ayam, oke. Untuk kebab ayam ini sendiri, bahan yang dibutuhkan itu apa aja, kemudian proses pembuatan itu apa aja sih tahapannya biasanya? Biasanya itu ayam segar, kita filet kecil-kecil, terus saya kasih bumbu, saya rendam, saya taburin bumbu itu kira-kira 12 jam. Saya biarkan dulu di dalam kulkas, setelah itu baru kita masak. Nah, jadi dia bumbunya udah terasa benar gitu, baru kita masak. Setelah itu jadinya begini sampai kering ya, udah meresap ke dalam, baru kita bisa isi untuk kebabnya. Biasanya kalau untuk orderan yang dia ready itu, yang siap saji itu biasanya pakai sayuran langsung ya. Mereka mintanya kasih salad, kasih timun, kasih tomat. Tapi kalau untuk frozen kita tanpa sayuran karena untuk memperpanjang ini ya, apa namanya, keawetan. Oh, batas waktu expired. Iya, karena kalau udah ada pakai sayuran itu rasanya kurang fresh, kurang bagus ya. Jadi sayurannya pun rusak. Jadi kita siasatin kalau yang untuk frozen food tanpa sayuran. Kecuali ada permintaan yang dia pengen langsung pesan gitu ya, bisa pakai sayuran. Oke, kemudian apa Bu tahap-tahapannya Bu? Ini dari sisi potongan ayam juga saya lihat besar-besar ini ya. filet ya, kita potong kecil-kecil. Terus untuk takaran satu kebab itu kita menggunakan 40 gram. 40 gram? Iya, Oke. seperti itu. Oke, lumayan ini ya, berasa berarti itu ya? Iya, apalagi kalau tambah sayuran jadi tambah banyak. Seperti itu. Ini ibunya lagi apa nih, proses apa nih? Menggulung kebabnya, isiannya. Oh, ini ya? Seperti itu. Masukkan di plastiknya ya? Iya, untuk apa? Untuk di packing karena kita akan membuat frozen kebab. Oke, ini kan di depan saya kan juga ada nih kayak mungkin bahan untuk pedasnya, sausnya itu. Kalau yang ini kan biasa ya, saus sambal, mayones sama saus tomat. Nah, itu standar. Kalau ini yang isian daging kebab. Ini kita daging ini beda ya dengan yang lain karena kalau yang lain kan pada disuwir-suwir. Iya, betul. Kalau kita utuh. Ini daging kita bentuk. Jadi kita bukan diiris tipis-tipis kayak kebab yang umum ya. Biasanya kan diiris tipis-tipis. Kalau ini kita utuh, dibentuk, terus dikasih isian ke dalam kulit kebab. Oke. Itu yang membedain produk kita dengan produk yang lain.
khasnya ya, uniknya Iya, di sini nih. seperti itu. Karena kalau kita makan di luar kebab itu rasa-rasa dagingnya gede-gede gitu kan isiannya gitu. Kalau di sini kan tipis-tipis. Benar. Oke pemirsa, kisi-kisi setelah tadi kita diajak ke dapur mini frozen melihat produknya, tentu kita mau tahu juga Ibu ya Pak terkait penjualan yang dilakukan nih seperti apa sejauh ini. Saat ini yang lebih efektif produk kita melalui online, terutama marketplace ya. Jadi semenjak pandemi itu kita berusaha bagaimana caranya mendatangkan traffic pengunjungnya. Akhirnya kita membuka marketplace dengan nama Mina Niaga account-nya. Itu bisa dicari di Shopee, terus di Bukalapak, Tokopedia, Blibli. Di marketplace Bu ya, nama yang sama Bu ya? Iya seperti itu. Kemudian untuk selain itu mungkin ada media sosial yang bisa dilihat pemirsa untuk produk-produk seperti Instagram mungkin? Iya, ada namanya Mini Frozen Depok. Mini Frozen Depok. Iya, seperti itu. Oke. Berarti kalau secara tidak langsung harus melalui online. Kalau misalnya pengunjung langsung mau beli ke sini itu boleh, bisa? Ya, kita welcome Mbak. Kita lebih senang orang tuh datang ke toko kita. Jadi kita bisa silaturahim ya, maksudnya saling bertukar informasi seperti itu. Kalau untuk offline sendiri langsung masuk ke sini biasa buka setiap hari apa dan jam berapa saja Bu? Dari hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk pemesanan melalui WhatsApp biasanya Bapak Ibu lakukan juga? Iya, kita ada adminnya dengan nomor 0877 01 88 7845. Itu ada admin yang akan membalas untuk ini order via WA. Biasa sejauh ini untuk produk dari Mini Frozen itu sudah sampai kemana aja nih Bapak dan Ibu? Kita baru domestik aja ya, maksudnya yang barang yang kita kirim itu keluar kota itu cenderungnya tadinya untuk memenuhi kebutuhan konter kita sendiri. Kebetulan kita ada cabang di luar kota. Jadi produk-produk ini kita kirim untuk memenuhi konter sendiri, tapi alhamdulillah ada juga resellernya. Jadi mereka membeli produk kita. Jadi kita kirim banyak dari sini, dari Depok di tempat produksi. Terutama yang kita kirim itu pertama ke Pangkal Pinang dan Palembang. Iya. Kenapa harus di dua tempat itu? Pertimbangannya kenapa? Kalau di Pangkal Pinang kebetulan saya punya konter sendiri, ada di Bandara Depati Amir. Nah itu khusus menjual produk-produk saya yang sudah matang. Dan juga memang ada mitra reseller juga ya di kota-kota tersebut. Iya. Kemudian kalau di sana kan untuk frozen food kan jarang ya. Jadi kita berinovasi menjual produk kita ke lokasi-lokasi yang memang membutuhkan frozen food dan dengan produk yang jarang didapatkan ya. Produk-produk seperti ini kan tidak semua ada ya. Kebanyakan di daerah Depok ini kan pemainnya sudah banyak juga. Jadi kita berinovasi keluar dengan harapan kita menemukan reseller yang baru. Seperti salah itu. satu bisnisnya seperti itu ya? Iya. Nah berarti biasanya kalau untuk reseller baik di dalam kota maupun luar kota itu apa biasa syarat ketentuan yang Ibu atau Bapak terapkan? Selama ini kita nggak ada syarat ya. Biasanya order itu minimal ya, minimal aja ya. Paling minimal 10 untuk reseller yang baru ya. Tapi alhamdulillah ya rata-rata reseller itu repeat order dengan jumlah yang banyak. Jadi yang tadinya cuma 10, lama-lama jadi 100, jadi 200 kayak gitu. Alhamdulillah ya produk kita cocok di lidah mereka. Cocok ya. Iya. Nah ini gimana cara Ibu dan Bapak dengan produk yang lumayan banyak ya frozennya, kemudian dari sisi reseller juga tidak hanya di dalam kota, di luar kota juga.
Itu gimana caranya untuk mengatur ya agar stok-stok di reseller sana tidak kosong dan perputaran barang pun tetap berjalan dengan baik? Itu gimana caranya? Kita selalu produksi ya setiap hari. Jadi walaupun tanpa ada orderan, kita selalu bikin produk. Jadi produk itu emang kita stok. Jadi ketika mereka order, kita udah ready. Seperti itu. Jadi nggak sampai kehabisan kosong sama sekali gitu. Saat ini kan yang sudah jalan, kita sudah bisa memantau, artinya jangan sampai kebutuhan reseller kita terhambat gitu. Jadi kita harus selalu siap di stok barangnya. Stok barang. Oke. Jangan sampai konsumen saat meminta kecewa dengan produk yang kosong ya. Seperti itu. Oke, kalau untuk dari sisi jangkauan harga ini gimana nih? Jangkauan harga yang paling murah itu dari harga 13.000 ya. 13.000. Itu singkong. 13.000 itu yang singkong ya? Iya, 13.000. Terus Kemudian? yang rata-rata sih masih di bawah 50.000 ya. Kalau kayak kebuli itu harganya 35.000. Oh, oke. Iya, Berarti semua rata-rata di bawah 50.000 di ya? bawah 50.000. Seperti Oke. itu. Ada harga-harga spesial nggak? Atau hari-hari tertentu Promo ya. Ya kadang kita pernah bikin promo beberapa diterapkan seperti kali. itu ada juga? Iya, bikin paket. Misalnya kemarin untuk paket sahur ya, kita bikin paket sahur itu menu rumahan itu 100.000 berapa pack gitu mereka dapatnya. Jadi misalnya kita bikin 5 produk dalam harga 100.000. Itu menu-menu rumahan seperti kare, terus paru ungkep, sop iga, terus sop daging seperti itu. Apa sih yang ibu sama bapak rasakan ketika menjalankan usaha ini, kesulitan ya? Dan kita juga mau tahu solusi yang diambil ketika menghadapi kesulitan itu Ini seperti kan apa? sebenarnya peralihan ya, yang sebelumnya kita bicarakan bahwa awalnya kita itu lebih mengandalkan kepada traffic kunjungan langsung dari customer. Kemudian setelah ada pandemi ini bergeser menjadi traffic online. Nah, jadi kita harus membangun dari awal, artinya mengenalkan produk kita, mengenalkan nama kita melalui online itu. Kita gabung ke marketplace seperti itu. Itu ada effortnya lah, artinya kita nggak bisa langsung grabbing market begitu tiba-tiba, ada waktu lah begitu. Kemudian kita juga melihat ini harus dikembangkan terus, karena ini kan pandemi ini ya perubahan besar lah dari segi bisnis makanan khususnya. Ini satu perubahan yang harus kita ikuti. Dan kita juga harus melihat perkembangannya dan mengikutinya. Awal-awal sih ya agak ini ya, kita beradaptasi ya, yang tadinya kita pemain traffic pengunjung tiba-tiba harus online, itu benar-benar berat ya. Beratnya gini, aduh kalau kita ketemu customer langsung enak gitu ya, mau nawar juga langsung enak gitu. Tapi kalau online kadang ya harus menjawab dulu pertanyaan mereka, belum tentu deal gitu. Tapi lama-lama ya kita juga harus menyesuaikan diri ya, kalau enggak kita bakal ketinggalan juga. Iya, akhirnya tetap kita update ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi teknologi tetap kita ikutin. Oke, harus adaptasi ya. Iya, beradaptasi. Apa sih kalau boleh tahu harapan ibu dan bapak untuk kedepannya terkait usaha yang sedang dijalankan ini? Mungkin dari bapak dulu boleh. Iya, menjadi selalu menarik gitu. Misalnya dari varian-variannya, kemudian dari responnya juga. Jadi kalau kita insya Allah bisa ngikutin, menata itu, ya artinya nanti goalnya lebih baik gitu aja. Harapan dari ibu? Saya sih berharap ya usaha ini tetap berjalan di masa pandemi ya. Karena saya ingin bermanfaat buat banyak orang ya, terutama ketika pandemi awal-awal pegawai saya banyak dirumahkan. Karena kita tidak beroperasi ya, restoran kita tutup. Akhirnya saya harus memikirkan nasib pegawai saya, gimana caranya agar mereka bisa bekerja. Nah, salah satu usaha saya itu ya begini, memproduksi frozen food. Ya, itu salah satu faktor saya ya terus bertahan agar mereka tetap mendapat nafkah seperti
juga. Oke. Kita berpihak ekstra ya, biar tetap survive juga ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Bapak ya atas ilmunya sudah berbagi juga Iya. memotivasi kita yang Sama-sama. mungkin down saat pandemi ini menjalankan usahanya. Betul. Semoga usaha Ibu dan Bapak semakin lancar, sukses, Amin. berkah, Amin, dan amin. ya terus di masyarakat menghasilkan inovasi-inovasi yang bagus ke depannya Pak ya. Amin. Nah demikian pemirsa K60 liputan saya terkait usaha mini frozen ya bersama Ibu dan Bapak. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.